beribadah kepada Allah sama sekali tidak ada hati. Banyak orang ketika melakukan ibadah kepada Allah ya kawan, seakan-akan dia tidak butuh ibadah itu, dia sama ini. Seakan-akan Allah yang butuh ibadahnya. Allah nggak butuh ibadah kita sama sekali sedikit. Allah mewajibkan kita ibadah itu balik untuk diri kita masing-masing, kata para ulama. Masalah ibadah untuk diri kita, Allah nggak rugi sama sekali. Mau hambanya beribadah, mau hambanya durhaka maksiat, maupun kesyirikan, sama sekali Allah nggak rugi sedikit. Ibadah itu untuk kita. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan saya katakan ini, mengatakan apa? Di dalam tubuh manusia ada satu ruang, yang ruang ini tidak akan pernah bisa diisi kecuali dengan satu cara. Gak bisa diisi dengan gimmick, jalan-jalan, uang, harta, jabatan, gampang, cantik, gak bisa. Diisi dengan satu cara. Apa itu? Mendekatkan dirinya kepada Sang Penciptanya dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya bisa dengan itu. Makanya orang kafir banyak yang bunuh diri kita mengatakan saya tidak bahagia, padahal dunia sedang puncak-puncak. Betul ya? Siapa contohnya? Tahu? Purfobia tahu? Hah? Ustaz tahu? Ceramah macam sengaja. Jester, tahu Jester? Kali siapa? Belum tahu nama mungkin apa nggak tahu? Kalau sedikit pak, betul ya? Dan apalagi kemarin baru artis Korea kan? Lagi di puncak-puncak karirnya dunia ini di kepala kita karirnya kan? Wah, best itu. Semua manusia mungkin mendapatkan itu. Mati, bunuh diri, pesannya saya tidak bahagia. Karena satu ruang ini nggak diisi sama mereka, betul ya? Nggak diisi. Yang bisa isi apa? Islami dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk kepada yang menciptakan dengan ketaatan kepada Allah Taala. Hanya bisa itu sih. Hadirkan hati secara keseluruhan, secara penuh. Saya butuh akan ibadah itu. Saya membutuhkan ibadah itu. Allah itu kenikmatan besar. Kalau kita bisa menghadirkan semua ketaatan kita dengan sepenuh hati kita, Allah nikmat luar biasa besar. Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Salat, puasa, sedekah, haji, umrah, Allah kenikmatan besar. Dan nikmatnya menjadi seorang hamba Allah Azza wa Jalla itu gelar paling prestis luar biasa. Abdullah, hamba Allah Azza wa Jalla. Dan begitu nikmat dan menghambakan diri kepada Rabbul Alamin. Ini menghadirkan hati. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan apa? Al-ibadatu bi'annaha ghayatul hubbi ma'a ghayatil dhul. Ibadah itu adalah menggabungkan antara puncak kecintaan dengan puncak menghinakan diri beribadah. Puncak kecintaan kepada Allah dan puncak menghinakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla sehina-hinanya. Semakin kita bisa dua ini, semakin sempurna ibadah kita. Semakin sempurna ibadah kita, subhanallah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Makanya ketika kita ibadah ya kawan, amal saleh, hadirkan ini. Hadirkan saya yang butuh akan ibadah itu. Contoh, karena seringnya enggak. Sebagian amal saleh mungkin kita bisa hadirkan, tapi sebagian amal saleh enggak mudah. Contoh, sedekah. Seakan-akan ketika kita sedekah, orang ini yang butuh. Pada Rasulullah mengatakan, al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada yang kanan. Harus tangan di atas itu lebih berbahagia daripada di bawah. Jadi diberikan. Kenapa? Dibutuhkan. Tapi berapa banyak ketika kita melakukan sedekah, infak, seakan-akan orang itu yang butuh, saya nggak butuh yang betul. Untuk bisa mendapatkan Allah di akhirat Allah Azza wa Jalla. Itu apa punya? Kalau sholat lebih mudah menghadirkan itu. Ini disebutkan. Yang kedua, al-khalwati waktu nuzul ilahi. Berkhalwat menyendiri dengan Allah di saat Allah turun ke langit dunia. Berkhalwat atau menyendiri dengan Allah di saat Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir untuk beribadah. Antara ciri-ciri orang-orang saleh di waktu malam di dunia banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa tidur ketika setelah isya, bangun ketika sepertiga malam, tidur lagi di seperempat malam, bangun ketika jam subuh. Kira kita gimana? Nah, 12